Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucap puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena perkenanan Tuhan, kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah doa penyembahan. Dan biarlah firman-Nya nanti sebentar akan mengubahkan sampai nanti membawa kita rendah di kaki salib Tuhan, sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai di ujung kaki Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada. Segera kita memperhatikan, menyambut firman penggembalaan untuk ibadah, doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan ayat 11. Ayat 9 sampai dengan ayat 11, silakan. Demikian firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Tidak ada lagi Yunani, ya, mewakili bangsa kafir. Terus? Orang bersunat atau orang tak bersunat. Ya, sunat, yang bersunat dan yang tidak bersunat. Terus? Orang barbar atau orang skit. Barbar atau skit. Budak atau orang merdeka. Budak atau merdeka. Terus? Tetapi Kristus adalah semua. Kristus dan di dalam adalah segala semua sesuatu. dan di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan, tetap berawal dari jangan lagi kamu saling mendustai. Tetap berawal dari jangan lagi kamu saling mendustai, berarti antara yang satu dengan yang lain, jangan lagi saling mendustai, teramal lebih di dalam nikah, tetapi marilah kita saling menampilkan hati kita masing-masing dengan sebenar-benarnya di hadapan Tuhan maupun sesama, dengan cara berkata jujur, dengan cara berkata jujur, sebab semua perkataan yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Sebab semua perkataan yang berasal dari mulut sebab semua perkataan yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Singkatnya, dengan berkata jujur menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup di dalam kepalsuan, di dalam hal mengikuti Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Alasan untuk menghentikan perkataan dusta. Alasan untuk menghentikan perkataan dusta. Karena kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Alasan untuk menghentikan perkataan dusta. Ayo hentikan dusta. Amin, saudaraku. Alasan untuk menghentikan perkataan dusta. Karena kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Ada 3 cara efektif untuk terus-menerus dibaharui. Memang ini sudah saya sampaikan, tapi tidak salah, tidak mengapa saya ulangi. Ada 3 cara efektif untuk terus-menerus dibaharui. 1, lewat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. 1, lewat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, sama dengan firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Itu 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4. Kemudian kuasa dari pembukaan rahasia firman menurut Mazmur 119 ayat 130. 1, memberi terang. Tujuannya supaya manusia tidak lagi berada di dalam gelapnya dosa, sama dengan tidak ada tempat untuk menyembunyikan dosa. 2, memberi pengertian kepada orang bodoh. 2, memberi pengertian kepada orang bodoh. Tujuannya supaya orang bodoh tidak lagi mengulangi perbuatan dosa sebagai perbuatan yang bodoh. Amin, saudara. Puji Tuhan. Siapa mau menjadi bijaksana? Ayo angkat tangan, buktikan lahir batin. Amin. Lahirnya kepada manusia, batinnya kepada Tuhan. Silakan, terima kasih. Lahirnya kepada manusia tapi batinnya kepada Tuhan. Amin.
Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. 2. Lewat firman yang hidup dan kuat. Lewat firman yang hidup dan kuat. Sesuai dengan Ibrani 4 ayat 12. 2. Lewat firman yang hidup dan kuat. Sesuai dengan Ibrani 4 ayat 12. Kuasanya. 1. Atau strip pertama memisahkan roh dan jiwa. Strip yang kedua memisahkan sumsum dan sendi-sendi. Strip yang ketiga dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Kesimpulannya berkuasa untuk menyucikan hidup, yakni strip pertama tubuh, jiwa dan roh. Strip yang kedua hati, pikiran dan perasaan. Amin, saudaraku. Jadi yang ketiga, strip yang ketiga dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Kesimpulannya berkuasa untuk menyucikan hidup kita. Hidup itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh disucikan. Kemudian hati, pikiran dan perasaan disucikan. Itulah kuasa dari firman yang hidup dan kuat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian 3, lewat pengajaran mempelai atau kabar mempelai. 3, lewat pengajaran mempelai atau kabar mempelai sesuai dengan Injil Matius 25 ayat yang ke-6. Kabar mempelai sesuai dengan Injil Matius 25 ayat 6. Kuasanya mendewasakan sidang jemaat sehingga menjadi mempelai wanita Tuhan. Mendewasakan gereja Tuhan menjadi mempelai Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kalau belum dewasa tidak layak untuk menjadi mempelai Tuhan. Maka pemuda-pemudi, perhatikan pemuda remaja belajar untuk dewasa supaya dari sini kita bisa layak untuk masuk dalam pernikahan. Kalau tidak dewasa jangan menikah. Saya ingatkan, kalau belum dewasa jangan menikah. Bahaya nanti nikahmu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi lewat pengajaran mempelai, kabar mempelai, Matius 25:6, kuasa dari pengajaran mempelai mendewasakan gereja Tuhan menjadi mempelai Tuhan. Dampak positif dibaharui. Dampak positif dibaharui. Tadi semua sudah dibaca toh? Ayat 9 sampai 11, saya hanya kembali menerangkan saja. Dampak positif dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Coba baca ayat 11, ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru Ya. yang terus-menerus diperbaharui. Dengan 3 cara efektif. Puji Tuhan. Lewat firman yang rahasianya dibukakan. 1, 2, lewat firman yang hidup dan kuat. 3, lewat kabar mempelai. Puji Tuhan. Maka terus-menerus kita akan mengalami pembaharuan dari sehari ke sehari. Amin, saudaraku. Kemudian dampak positif dibaharui, baca terus. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dampak positif dibaharui, titik 2. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sama mulia dengan Tuhan. Berarti sama mulia dengan Tuhan. Atau kualitas rohaninya, kalau sama mulia dengan Tuhan berarti kualitas rohaninya sederajat dengan mempelai laki-laki sorga. Lahir batin. Kualitas rohaninya sudah sederajat dengan mempelai laki-laki surga. Lahir batin atau luar dalam, persis seperti tabut dari peti perjanjian yang terbuat dari kayu penaga, sudah disalut dengan emas murni. Luar dalam, lahir batin, sehingga layak untuk masuk dalam pesta nikah. Amin, saudaraku. Sebab itu jangan kita melayani dengan mengikuti Tuhan dengan munafik, berpura-pura, atau dengan kepalsuan, tapi sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Lanjut tulis wujud nyata dari pembaharuan. Wujud nyata dari pembaharuan. Ya. Wujud nyata dari pembaharuan. Tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Wujud nyata dari pembaharuan. Titik 2, tiada lagi orang Yunani atau Yahudi. Orang bersunat atau orang yang tidak bersunat. Sampai di situ saja. Wujud nyata dari pembaharuan. Tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Orang bersunat atau orang yang tidak bersunat. Arti rohaninya menjadi satu tubuh dalam Kristus. Singkatnya menjadi satu tubuh Kristus. Ya, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Kafir Israel menjadi satu tubuh, disebutlah itu tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dengan Yunani. Berarti menjadi satu tubuh Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat tubuh Kristus. Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Terus? Dipersatukan di dalam. Nah, tadi tidak ada lagi orang Yunani dan Israel, Yahudi. Berarti kafir Israel sudah menjadi satu. Tidak ada lagi perbedaan. Sudah menjadi satu. Kalau satu tidak ada lagi perbedaan. Amin. Puji Tuhan.
Harus satu. Kalau satu tidak ada lagi perbedaan. Maka kalau kita satu hati, sehati, sepikir, seia, sekata di dalam melayani pekerjaan Tuhan ini, saudaraku, paling enak sekali. Saling mempercayai, saling melengkapi, enak sekali. Puji Tuhan, satu misi, satu visi. Tapi kalau ada perbedaan, sangat sukar sekali. Yang satu membangun, yang satu merusak dengan kenajisan. Itu sangat sukar sekali. Kalau yang merusak itu dari luar, itu bisa kita tangkali, kita hadapi. Tapi kalau yang merusak itu di dalam, itu yang sangat susah. Jadi kalau kita benar-benar sudah menjadi satu tubuh, itulah yang disebut tubuh Kristus, tidak boleh ada perbedaan. Yunani dan Israel sudah satu, tidak ada lagi perbedaan. Sehati sepikir, satu misi, satu visi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang Efesus 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, Ya. kamu yang dahulu jauh Ya. sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Di dalam Kristus yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah salib Kristus. Jadi yang jauh itu menuju kepada bangsa kafir, yang dekat itu menuju kepada bangsa Israel. Sudah dipersatukan oleh darah salib Kristus. Maka kita lihat keadaan dalam keadaan satu itu, setelah dipersatukan oleh darah salib Kristus, setelah kafir Israel dipersatukan oleh darah salib Kristus, ayat 14 sampai 17. Jangan sampai kita abaikan firman ini. Amin. Seperti yang dahulu seringkali kita abaikan. Kita terus berulang-ulang kembali kepada kesenangan daging. Puji Tuhan. Haleluya. Mulai sekarang belajar untuk mempersembahkan korban kepada Kristus. Amin. Persembahkan korban bakaran hanya kepada Kristus kepala, jangan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Supaya jangan sia-sia waktu yang tersisa ini. Ayat 14 sampai 17. Karena dialah damai sejahtera kita, Iya. yang telah mempersatukan kedua pihak, Jauh dekat. Kafir Israel. Terus. dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, Terus. yaitu perseteruan. Ya, tembok pemisah, perseteruan terus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ya. ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah Ya. dan ketentuannya. Terus. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu Ya. manusia baru. Kafir Israel satu menjadi manusia baru. Puji Tuhan. Terus. Di dalam dirinya. Ya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Kalau apalagi dalam nikah ada satu kesatuan, ada damai sejahtera di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terus. Dan untuk memperdamaikan Ya. keduanya di Ya. dalam satu tubuh. Terus. Dengan Allah oleh salib. Ya. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Terus sampai 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Ya. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam penyatuan tidak ada lagi. Di dalam kesatuan tubuh Kristus tidak terdapat lagi titik dua. Strip pertama perseteruan. Strip yang kedua perbedaan. Strip yang ketiga tembok pemisah. Strip yang keempat hukum Taurat tidak berlaku lagi. Puji Tuhan. Di dalam kesatuan tubuh Kristus tidak terdapat lagi. Strip pertama perseteruan, strip yang kedua perbedaan, strip yang ketiga tembok pemisah, strip yang keempat hukum Taurat tidak berlaku lagi. Amin. Hukum Taurat dan ketentuannya tidak berlaku lagi. Apa sih sejenak ya kita melebar? Apa sih ciri hukum Taurat? Ciri hukum Taurat titik dua, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ciri hukum Taurat titik dua, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Puji Tuhan. Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Puji Tuhan. Ayo kuatkan rohmu. Kuatkan rohmu. Puji Tuhan. Ciri hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Dan mengasihi orang yang mengasihi tetapi musuh dibenci. Itu ciri dari hukum Taurat. Amin, saudaraku. Gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Berarti mengasihi hanya orang yang mengasihi. Sementara musuh dibenci. Itu ciri hukum Taurat. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya kelemahan dari hukum Taurat. Pendeknya kelemahan dari hukum Taurat. Satu, menunjuk-nunjuk dosa. Itu kelemahan dari hukum Taurat. Dua, tidak mengampuni dosa. Puji Tuhan. Dua, tidak mengampuni dosa. Tetapi puji Tuhan. Oleh darah salib Kristus. Hukum Taurat telah digenapkan dan disempurnakan oleh salib. Puji Tuhan.
hukum Taurat sudah disempurnakan di atas kayu salib. Sehingga kafir dan Israel menjadi satu di dalam Kristus. Itu yang disebut tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak Ya. dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ulangi dulu. Karena oleh Dia Ya. kita kedua pihak Ya. dalam satu roh Ya. beroleh jalan masuk kepada Bapa. Puji Tuhan. Oleh darah salib Kristus, kafir dan Israel dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Beroleh jalan masuk kepada Bapa. Sekali lagi, oleh darah salib Kristus, kafir dan Israel dalam satu roh sudah menjadi satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Puji Tuhan. Oleh darah salib Kristus, kafir Israel dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Tidak ada jalan yang lain. Amin. Tidak ada jalan yang lain. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Ya. Dalam satu roh kafir Israel beroleh jalan masuk kepada Bapa oleh darah salib Kristus. Mari kita lihat sebagai pembuktiannya Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Rumah Bapa. Rumah Bapa. Puji Tuhan, Bapa di surga. Terus Janganlah gelisah hatimu. jangan gelisah. Terus Percayalah kepada Allah. Iya. Percayalah juga kepadaku. ya, sebetulnya percaya kepada Kristus sama dengan percaya kepada Allah. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Iya. Jika tidak demikian, Iya. tentu aku mengatakannya kepadamu. Terus? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ Iya. dan telah menyediakan tempat bagimu, Terus? aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, Iya. supaya di tempat di mana aku berada, Iya. kamu pun berada. Iya, ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya dari ayat 1 sampai ayat 4 sudah dibaca. Singkatnya, Yesus berkata kepada murid-murid, "Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Puji Tuhan. Ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Terus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau ya, pergi. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Terus, Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? puji Tuhan. Namun di sini kita melihat Thomas berkata kepadanya, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Mendengar itu, kita lihat respon Yesus kepada Thomas. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Ya. Akulah jalan dan kebenaran. Nah, terus Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. kepada Bapa, jalan menuju kepada Bapa tadi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tadi. Terus Kalau tidak melalui aku. kalau tidak melalui aku. Kata Yesus kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Amin. Puji Tuhan. Untuk menuju ke Bapa, akulah jalan. Jadi untuk menuju kepada Bapa, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada lagi jalan yang lain untuk menuju kepada Bapa. Amin, saudaraku. Ingat itu, tidak ada jalan lain untuk menuju kepada Bapa. Hanya Yesus, sebab dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Ini mutlak. Ini mutlak harus kita akui, kita terima. Kemudian Yesus kembali berkata kepada murid-murid. Kemudian Yesus kembali berkata kepada murid-murid, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita harus terima ini dengan mutlak 100%. Amin. 100%. Bagaimana orang sikap dari orang yang menerima pernyataan Yesus ini dengan 100%? Sikap 100% itu seperti apa yang harus kita tunjukkan? Lihat, jadi sudah sangat jelas, oleh darah salib Kristus, kafir dan Israel dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana? Puji Tuhan. Bagaimana jalan ke sana itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita lihat ayat 7 sampai 11. Ayat 7 sampai 11.
Ayat 7 sampai 11 ulangi. Sekiranya kamu mengenal aku, Ya, pasti kamu juga mengenal Bapakku. mengenal aku, mengenal Bapa. Terus Sekarang ini kamu mengenal dia, Iya. dan kamu telah melihat mengenal Bapa karena melihat anak. Terus dia. Kata Filipus kepadanya, Iya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Iya. Itu sudah cukup bagi kami. puji Tuhan, ditambah lagi bukan hanya Thomas tidak percaya, ternyata Filipus juga ikut-ikutan. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah lebih dari cukup. Terus Kata Yesus kepadanya, Iya. telah sekian lama Nah, aku bersama-sama puji kamu. Tuhan, sudah sekian lama loh kita terima pengajaran mempelai, melayani Tuhan dan terima pengajaran mempelai. Tapi bisa-bisanya kita tidak percaya kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan, itu loh yang tidak masuk akal. Lalu kita bermain-main dalam dosa. Puji Tuhan. Terus? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Iya. Filipus. Iya, Filipus. Namun kau tidak mengenal aku. Iya, terus? Barang siapa telah melihat aku, Iya. dia telah melihat Bapa. Iya, terus? Bagaimana engkau berkata, Iya. tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yang mana kau berkata tunjukkan Bapa itu kepada saya, kepada kami? Kau lihat saya, kau lihat saja saya, aku ini. Kau sudah lihat Bapa. Masih lagi kau tanya, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Terus? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa Iya. dan Bapa di dalam aku? Anak Bapa satu, terus? Apa yang aku katakan kepadamu, Iya. tidak aku katakan dari diriku sendiri, Iya, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, karena mereka satu, terus? dialah yang melakukan Dia pekerjaannya. melakukan pekerjaannya. Dia yang melakukan pekerjaannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu karena itulah pekerjaan Allah yang dilakukan oleh Yesus. Terus? Percayalah kepadaku, Iya. bahwa aku di dalam Bapa Terus? dan Bapa di dalam aku. Terus? Atau setidak-tidaknya Setidak-tidaknya, percayalah karena Nah. pekerjaan itu sendiri. puji Tuhan, haleluya. Praktek satu roh, percaya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Yesus anak Allah. Puji Tuhan, itu praktek satu roh loh ya. Seia sekata, sehati sepikir. Percaya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Yesus anak Allah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Berarti titik dua, strip pertama, untuk ibadah kita harus pikul salib. Strip yang kedua, untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan harus pikul salib. Amin. Puji Tuhan. Kan itu pekerjaan anak, itu kan pekerjaan Yesus anak Allah toh. Pekerjaan Bapa adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus anak Allah. Dapat dipahami? Amen. Berarti untuk ibadah kita harus pikul salib. Strip yang kedua, untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan harus pikul salib. Dasar yang benar di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya adalah ada tanda Kalau pikul salib ada tanda Kalau disembelih pasti darah Pikul salib pasti ada tanda darah. Kalau melayani belum sampai tanda darah, berarti belum sah untuk melakukan pekerjaan Bapa di surga. Jadi Yesus melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus itu pekerjaan Allah. Amin, saudaraku. Kalau melayani Tuhan belum sampai ada tanda darah, belum sah. Tidak tahu ya kalau saudara lebih suka cari hijau-hijau yang di luaran sana, ajaran yang lain. Tapi yang benar, kalau memikul salib tidak ada tanda darah, tidak sah. Itu saja. Jadi jangan saudara pikir melayani itu seperti cara pelayanan di luar sana. Enak-enak. Setelah melayani musik, setelah singer, setelah pimpin pujian, lalu sesudah itu sampai tiba pada pemberitaan firman, mereka yang melayani di altar, semua minggir ke samping sana. Itu bukan tanda darah. Pikul salib tidak berdarah-darah. Pikul salib harus berdarah-darah. Amin. Puji Tuhan. Kalau enggak, itu bukan ibadah, bukan pelayanan, bukan pengikut Kristus.
Itu ngikuti hati sendiri. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 12-13. Aku berkata kepadamu. Ya, jadi untuk sampai kepada Bapa harus pikul salib, berdarah-darah. Darah. Harus percaya ke situ. Enggak boleh enggak. Puji Tuhan. Terus? Aku berkata kepadamu. Ya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Nah, percaya kepada pekerjaannya. Puji Tuhan, itulah salib. Terus? Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Iyalah. Terus? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya. Sebab aku pergi kepada Bapa. Terus? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Iya. aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Puji Tuhan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dapat kita kerjakan di dalam nama Yesus. Amin. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dapat kita kerjakan di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa itu. Tujuannya supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Amin. Tujuannya supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Kafir Israel menjadi satu tubuh. Itulah yang disebut tubuh Kristus. Sehingga Bapa dipermuliakan oleh pekerjaannya. Jadi lewat pekerjaan inilah Bapa di sorga dipermuliakan. Kelak juga kita berada dalam kemuliaannya. Apabila dia datang pada kali yang kedua sebagai Raja dan mempelai surga. Di dalam kemuliaan dan kesempurnaannya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Bahkan pekerjaan besar juga dipercayakan oleh Tuhan. Dapat kita kerjakan di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa. Amin. Puji Tuhan. Tujuannya supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Kalau sudah terwujud kesatuan tubuh antara kafir Israel bersatu, Bapa dipermuliakan. Jadi sudah jelas, itu jalan kepada Bapa. Kalau masih tercerai-berai, belum sampai kepada Bapa. Itu sebabnya di atas tadi saya katakan, kalau belum dewasa jangan menikah. Jangan terkeburu hawa nafsu. Puji Tuhan. Amin. Tidak lama lagi kita ke Lampung. Tanggal 22-23. Puji Tuhan. Yes, saya yakin dengan ayat ini. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dapat dipercaya oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Amin. Supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 22, 23, 2 hari 3 sesi pemberitaan firman. Kita adakan persekutuan di Lampung. Tulang Bawang. Kita berdoa malam ini. Amin. Puji Tuhan, tadi sudah ada komunikasi yang pasti. Tinggal kita siap apa tidak. Puji Tuhan. Tidak sedikit dana biaya yang dibutuhkan. Tetapi kalau Tuhan percayakan pekerjaan besar di dalam nama Yesus yang besar yang berkuasa itu, maka apa saja yang kita minta untuk pembangunan tubuh Kristus, kita akan terima di dalam namanya. Amin. Puji Tuhan, tidak usah pakai logika. Ayo melakukan pekerjaannya sampai berdarah-darah. Jangan pikul salib tidak berdarah-darah. Itu salib palsu. Itu jalan satu-satunya untuk menuju kepada Bapa. Kesatuan tubuh menuju kepada Bapa. Tercerai-berai tidak sampai kepada Bapa. Darah salib Kristus yang mempersatukan. Tidak ada yang bisa mempersatukan anggota tubuh yang berbeda-beda. Kafir Israel, uang yang banyak, harta yang banyak, kekayaan, kedudukan, jabatan, bahkan sampai doktor, profesor, tidak bisa mempersatukan anggota tubuh yang berbeda-beda kecuali darah salib Kristus. Mari kita mengerjakan pekerjaannya sampai berdarah-darah. Sampai raga ini habis, hati ini habis, lenyap. Sesuai dengan pemazmur. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kesimpulannya untuk sampai kepada Bapa lewat kesatuan tubuh oleh darah salib Kristus.
untuk sampai kepada Bapa lewat kesatuan tubuh oleh darah salib Kristus. Pekerjaan-pekerjaan Yesus itu harus kita percaya. Amin. Tetapi pada ayat 5 tadi, boleh dibaca dulu. Kata Thomas kepadanya. Nah, ini yang membuat akhirnya pembangunan tubuh itu susah. Coba saja lihat ayat 5. Ulangi. Kata Thomas kepadanya. Iya. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Iya, tidak tahu. Terus? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lihat pada ayat 5 ini, Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, ini menjadi dilema, menjadi persoalan yang besar. Puji Tuhan. Haleluya. Ini sikap yang ini sikap Thomas ini adalah sikap yang bisa menggagalkan rencana Allah yang besar ini. Puji Tuhan. Lihat di dalam Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Judulnya. Demikian firman Tuhan. Iya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya, ini spesial. Puji Tuhan. Firman Tuhan spesial khusus ditujukan kepada sidang jemaat GPT Betania secara khusus kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Malam ini Tuhan mengkhususkan dirinya untuk menyatakan hatinya kepada kita. Amin. Amin. Lihat. Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Terus? Taruhlah jarimu di sini. Taruhlah jarimu di sini. Puji Tuhan. Bukan di situ. Bukan di sono. Bukan di sene. Sono, situ, sana. Tapi di sini. Terus? Dan lihatlah tanganku. Nah, lihat tanganku. Terus? Ulurkanlah tanganmu. Nah. Dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Terus? Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, itu kan sama seperti di Injil tadi. Yohanes tadi pasal 14. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Puji Tuhan. Percaya tidak percaya, percayalah. Amin. Puji Tuhan. Ayat 28. Thomas menjawab dia. Terus? Ya Tuhanku, Iya. Allahku. Terus? Kata Yesus kepadanya. Iya. Karena engkau telah melihat aku, Iya. Terus? maka engkau percaya. Iya, terus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun Puji percaya. Tuhan. Lihat iman Thomas. Lihat iman Thomas. Melihat dulu baru percaya. Nah, ini iman Thomas. Melihat dulu baru percaya. Tetapi Tuhan nyatakan kepada keluarga Allah, sidang jemaat GPT Betania, kait kita semua tanpa terkecuali. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Saat ini kita belum melihat Bapa secara kasat mata, tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, tanda orang yang percaya. Tanda orang percaya. 1, melihat tangan Tuhan yang terpaku. Tadi sudah dibaca ya. Tanda orang percaya 1, melihat tangan Tuhan yang terpaku. Puji Tuhan. Sama dengan senantiasa memandang salib di Golgota sebagai karya Allah yang terbesar. Sebagai perbuatan tangan Tuhan yang terbesar. Amin. Itu perbuatan tangan Tuhan yang terbesar. Salib di Golgota. Itu perbuatan tangan Tuhan yang terbesar. Salib di Golgota. Jangan kita tidak memandang tangan yang terpaku. Itu perbuatan tangan Tuhan yang terbesar. Salib di Golgota. Pandang saja salibnya. Dalam segala perkara, supaya semua perkara itu tuntas dan selesai, pandang saja salib di Golgota. Selesai masalah. Tapi yang membuat masalah itu jadi besar, bahkan berapi-api, menjadi kompor yang membuat api-api besar, itu kalau kita memandang hati dan pikiran perasaan manusia daging. Itu yang membuat menjadi masalah itu makin membesar, berapi-api. Masalah itu selesai, pandang saja salib. Selesai.
Pandang dua tangan yang terpaku, karya Tuhan, karya Allah yang terbesar. Perbuatan tangan yang terbesar dari Allah. Itulah salib dijual juta. Puji Tuhan. Amin. Semua perkara selesai. Semua sakit penyakit ditanggungnya. Pandang salibnya. Amin. Puji Tuhan. Dua. Mencucukkan jari ke dalam lambung yang tertusuk tombak atau terluka. Mencucukkan jari ke dalam lambung yang terluka. Ya. Tertusuk tombak berarti ya. Artinya terus menerus dibaharui. Atau lahir baru sebab dari lambung yang terluka tertikam mengalir air dan darah. Puji Tuhan. Tanda lahir baru. Kalau bayi, anak yang baru lahir, tanda anak lahir baru itu apa? Air ketuban dan darah. Puji Tuhan. Sebab itu, ayo mencucukkan jari ke dalam lambung yang terluka itu. Puji Tuhan. Ayo cucukkan. Terus cucukkan. Terus mengalami, terus mempertahankan kelahiran baru dan terus dibarui. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Jangan sampai seperti orang kaya yang bodoh. Sesudah mati, barulah dia minta ujung jari Abraham untuk mencucukkan jarinya ke air, lalu minta karena dia kepanasan. Jangan. Saat ini sekarang kita mencucukkan jari ke lambung Yesus. Amin, saudaraku. Saat ini. Jangan terlambat. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kolose pasal 2 ayat 19. Kolose pasal yang kedua ayat 19, kita kembali memperhatikan Kolose pasal 2. Efesus 2, coba baca dulu Efesus 2:19. Ya, Efesus 2, bukan Kolose. Efesus 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Baca 18. Karena oleh Dia, Ya. kita kedua pihak dalam satu roh. Kafir Israel sudah menjadi satu tubuh, itulah tubuh Kristus, menjadi satu roh. Kalau satu tubuh Kristus menjadi satu roh, ya, amin saudaraku. Amin. Berbeda karunia tapi sumbernya dari roh yang satu, sehingga bisa saling melengkapi. Satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing Iya. dan pendatang, Bukan lagi orang asing dan pendatang, terus melainkan kawan sewarga Iya. dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. sampai pada akhirnya setelah kita dipersatukan oleh darah salib Kristus, kafir Israel sudah menjadi satu. Itulah yang disebut tubuh Kristus. Akhirnya kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita bukan lagi orang asing, bukan lagi orang pendatang, melainkan kita adalah keluarga Allah. Amin. Menjadi keluarga Allah. Puji Tuhan, orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Keluarga Allah. Puji Tuhan. Perhatikan semua sidang jemaat GPT Betania Serana Cilegon. Kita semua adalah keluarga Allah. Sidang jemaat GPT Betania Serang dan Cilegon, kita semua adalah keluarga Allah. Amen. Harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak boleh ada perbedaan. Harus sehati sepikir, sevisi satu misi, satu visi. Tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada perseteruan, tidak boleh ada tembok pemisah, tidak boleh lagi berlaku di situ hukum Taurat. Jangan hari ini kita terharu, besok enggak. Terulang lagi sesuatu yang tidak baik. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita ini keluarga Allah. Sidang jemaat GPT Betania keluarga Allah. Berarti tidak boleh ada perbedaan. Tidak boleh lagi ada tembok pemisah. Tidak boleh lagi ada perseteruan. Tidak boleh lagi berlaku hukum Taurat.
Puji Tuhan. Doa saya kiranya itu nyata. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15. Boleh baca 14 mulai cepatan. Demikian firman Tuhan. Ya. Jemaat Allah dasar dan penopang kebenaran. Ya, jemaat Allah, keluarga Allah itu penopang loh saudara. Puji Tuhan. Siapa yang mengaku dirinya keluarga sidang jemaat GPT Betania di sini? Puji Tuhan. Siswa-siswi juga ya. Iyalah, sudah enggak apa-apa. Nanti tubuh kalian sudah di Surabaya kembali ke setia. Masih tetap GPT Betania. Amin. 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 Puji Tuhan, kok enggak amin? Puji Tuhan. Biar si Aldo sudah kembali ke setia di Surabaya. Masih tetap saja keluarga GPT Betania. Amin. Puji Tuhan. Kalau mereka diberkati kecipratan GPT Betania. Amin. Jangan pendek cara berpikir, harus panjang. Tapi mau enggak keluarga GPT Betania? Seren Andreta sama si Aldo mau enggak? Hah? Enggak mau? Ya sudah, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Puji Tuhan. Enggak apa-apa. Yang penting jangan ditolak Tuhan Yesus. Kalau manusia menolak enggak apa-apa. Yang penting jangan Tuhan Yesus. Oh, di situ bahayanya. Puji Tuhan. 1 Timotius 3 ayat 15, baca. Demikian firman Tuhan. Baca 14. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, Ya. walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Semoga kita saling mengunjungi, saling mengunjungi. Amin. Amin. Keluarga Allah harus saling mengunjungi. Jangan sampai sudah kembali ke Surabaya. Dah ada Facebookan, dah ada. Halo, apa kabar? Gitu. Udah. Habis manis. Titik-titik. Puji Tuhan. 15 baca. Jadi jika aku terlambat, Ya. sudahlah engkau tahu Ya. bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Kalaupun ada yang terlambat memberi selamat tahun baru. Selamat tahun baru, selamat Natal. Puji Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang mengucap selamat Natal tahun baru kepada gembalanya? Tidak ada. Tidak ada. Puji Tuhan, diberkatilah GPT Betania Serang dan Cilegon. Amin. Amin. Puji Tuhan, tidak boleh dikutuki, harus diberkati. Puji Tuhan, tapi dewasa menyikapi firman. Jangan kanak-kanak, jangan bertahan dengan kebodohan di masa lalu. Terus baca. Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup Iya. sebagai keluarga Allah, Keluarga Allah, bagaimana hidup menjadi keluarga Allah. Terus. yakni jemaat Ya. dari Allah yang hidup, Iya. yang penopang dan dasar Ya. kebenaran. Puji Tuhan, yang disebut keluarga Allah adalah sidang jemaat yang sudah dipancangkan di dalam rumah Tuhan, menjadi penopang dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Itu keluarga Allah. Sidang jemaat yang sudah dipancangkan di dalam rumah Tuhan, menjadi tiang penopang dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tadi saudara sudah mengakui bahwa saudara adalah keluarga Allah. Amin. Menjadi tiang penopang yang sudah dipancangkan dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan. Kira-kira menjadi tiang penopang, apakah kita ini dirugikan atau diuntungkan? Kalau menjadi tiang penopang itu, kita ini dirugikan atau diuntungkan? Diuntungkanlah. Kalau kita menjadi tiang penopang, sama dengan tulang punggung, berarti Tuhan memberi kekuatan. Berarti Tuhan memberi kemampuan. Berarti Tuhan memberi kesanggupan. Tuhan memberi kekayaan. Tuhan yang segala-galanya untuk supaya kita layak mampu menjadi tiang penopang. Jadi bukan dirugikan. Tuhan itu tidak pernah merugikan saya dan saudara. Hei, halo. Tidak pernah merugikan saya dan kita semua. Pemikiran kita yang merasa kita dirugikan. Hei. Betul? Amin. Puji Tuhan. Jadilah tiang penopang. Jadilah tiang penopang.
Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.